membahas tentang Pier del Toro Pinocchio Best Animated Feature di Oscar 2023. Menurut aku pantas banget ini menjadi pemenang Best Animated Feature karena si Pier del Toro Pinocchio ini menceritakan dengan jelas bagaimana si Paman Geppetto itu membuat Pinocchio. Jadi Paman Geppetto versinya Pier del Toro Pinocchio ini itu mempunyai anak bernama Carlo yang selama ini membantu dia dalam bekerja dalam hal ini membetulkan gereja. Ini latarnya adalah Perang Dunia Pertama. Jadi si Pier del Toro Pinocchio ini mengisahkan jelas bagaimana kedekatan si ayah dengan anaknya ini sampai akhirnya si Pinocchio tercipta karena anaknya harus terbunuh dalam salah sasaran penembakan seperti itu. Si Pier del Toro Pinocchio ini dibandingkan sama yang Disney sebenarnya, apalagi yang live action, sebenarnya dia lebih mengandalkan empati kita. Carlo di sini adalah anak kesayangan dari Paman Geppetto yang sangat berharga bagi dia. Carlo bukanlah anak yang kita nggak tahu dari mana, kita cuma kita tahu bahwa Carlo itu sebenarnya punya cita-cita yang baik gitu ya, punya cita-cita yang tinggi, punya cita-cita untuk membantu ayahnya banget bersama dengan ayahnya. Mungkin dia masih anak kecil si Carlo ini yang nantinya akan menjadi Pinocchio ini, tapi dia punya tujuan untuk membuat ayahnya itu senang gitu. Sampai akhirnya pas Pinocchio ini tercipta pun sebenarnya peri birunya ini tahu bahwa ayahnya sangat kehilangan, sehingga dia membuatkan boneka kayu. Dan pada saat dia membuat boneka kayu yang nantinya akan menjadi Pinocchio ini berdasarkan dengan Carlo gitu ya, dia pun ada kemarahan dalam hatinya bahwa Carlo harus hidup lagi gitu ya. Carlo harus hidup, Carlo harus bersama aku akan membuat versi baru dari Carlo. Misalnya dia tidak mau kehilangan Carlo, dan sampai Pinocchio tercipta pun sebenarnya dia agak marah dengan sifatnya Pinocchio yang dibuat oleh peri biru ini. Tentu sifatnya Pinocchio kita tahu sama-sama ya, awalnya nggak tahu apa-apa, agak sedikit bandel seperti layaknya anak umur 10 tahun yang ceria, yang ingin melakukan ini itu, ingin melakukan ini itu, tapi dia selalu ingin bersama dengan ayahnya. Di awal-awal dia tahu Pinocchio ini tiba-tiba datang ke dalam hidupnya, tentu dia tidak terima bahwa apalagi dia mengaku sebagai Carlo. Tapi karena dia tahu dia membuat si boneka ini untuk menggantikan Carlo, jadi akhirnya dia terima. Walaupun Pinocchio ini bandel, Pinocchio ini ya selayaknya anak 10 tahun yang punya kemauan yang sangat tinggi, yang bisa dibilang membuat kerepotan lah, sampai akhirnya peri biru pun membuat kan Pinocchio berdasarkan sifatnya Carlo di awalnya gitu. Sampai akhirnya Paman Geppetto menerima kehadirannya pun Paman Geppetto sempat marah banget sama Pinocchio karena Pinocchio ini ya selayaknya anak umur 10 tahun yang emosinya masih labil dan masih bandel, masih segala macamnya gitu. Sampai akhirnya dia harus bekerja atau memutuskan untuk pergi meninggalkan Paman Geppetto karena ngerasa bahwa Paman Geppetto tidak menerima dia lagi, dan dia ingin melakukan yang terbaik bagi Paman Geppetto sebenarnya gitu. Ketika kita ngomongin soal
Pier del Toro Pinocchio ini sebenarnya ketika kita ngomongin soal perasaan yang dibangun, sebenarnya ini perasaan kita nih dicampur aduk gitu loh. Pinocchio pun meninggalkan ayahnya pun ngerasa berat sebenarnya, tapi ayahnya Pinocchio meninggalkan ayahnya karena dijanjikan pekerjaan yang bisa menghidupkan ayahnya sebagai, walaupun dia anak boneka kayu, cuman dia tuh selalu pengen ayahnya hidup bahagia. Mungkin dengan dia meninggalkan ayahnya bisa hidup bahagia, tapi kita tahu sisi lahir dari paman Geppetto ini pun sebenarnya udah kehilangan Carlo banget gitu ketika ini diberikan pengganti yang sifatnya sama dengan anak seusia Carlo. Paman Geppetto pun ngerasa bahwa di tengah kemarahannya ngerasa bahwa dia kehilangan lagi sama anaknya tersebut. Si versi Pier del Toro Pinocchio ini juga memiliki perbedaan dengan versinya Disney, karena di dalam hal ini Pinocchio hidup abadi, dan Pinocchio seperti yang bilang tadi, setelah dia pergi meninggalkan paman Geppetto seperti dimanfaatkan. Tapi nggak apa-apa, menurut dia nggak apa-apa, yang penting ayahnya bahagia tanpa dia. Si jangkrik dalam versi ini pun tahu betul bahwa dia harus meyakinkan bahwa Pinocchio harus pulang, dan dia harus mempertemukan kembali paman Geppetto dengan Pinocchio gitu. Pinocchio sempat dimanfaatkan sama orang sekitarnya karena memiliki keunikan gitu ya. Tapi nggak apa-apa, pada saat dia meninggalkan itu dia cuma mau ayahnya itu ngerasa bahwa tenang tanpa dia, ngerti nggak? Maksudnya gini loh, ketika kita ngomongin soal seorang anak yang udah dibilang maaf, misalnya ngerepotin nih, shut up, I don't need you misalnya gitu, kita kan sakit hati, tapi kita pengen yang terbaik, kita pergi pun karena pengen yang terbaik kan gitu. Itu yang dirasakan Pinocchio. Jadi penonton di sini dimainkan perasaannya dengan kehadirannya Pinocchio Pier del Toro ini. Jujur sebenarnya awalnya aku mengunderestimate film ini karena kita tahu Pinocchio tidak begitu populer gitu ya, apalagi dengan pengecewa hal yang kita terima dari Pinocchio live action versinya Disney yang mengecewakan sekali gitu. Tapi di sini kita dibangun emosinya antara hubungan ayah dan anak yang begitu rumit, tapi sebenarnya dia saling mencintai gitu. Dan Pinocchio di sini sebenarnya bisa hidup abadi. Nah pada saat itulah dia sebenarnya dimanfaatkan oleh si orang-orang di sekitarnya. Pinocchio di sini hanya untuk hidup lagi hanya perlu menunggu beberapa saat. So it's the reason kenapa Pinocchio ini seakan-akan gambarkan seperti anak kecil yang polos banget sehingga bisa dimanfaatkan gitu. Tetapi pada akhir cerita dia memilih bahwa nggak apa-apa kok, nanti ketika dia mati lagi dia tidak bisa hidup lagi. Dalam hal ini tidak bisa hidup dengan jiwa si anak 10 tahun ya, tapi dia tetap menjadi boneka kayu yang kaku gitu misalnya. Itu kan ketika itu terjadi dibilang nggak apa-apa kok, yang penting aku bersama dengan ayahku sampai tua. Nah itu yang dibangun dari Pinocchio Pier del Toro ini. Jadi aku pikir keputusan Oscar untuk memenangkan film ini sebenarnya masih banyak film yang bagus, cuma ini keputusan yang tepat karena memang film ini tidak bagus secara visual, tidak bagus secara
wah terkenal banget nih, tidak bagus secara itu, tapi dari segi cerita, dari segi pembawaan karakter sehingga sampai ke penonton itu yang disampaikan oleh si Pierre Derodoro Pinocchio ini, sehingga dia pantas menurut aku untuk mengenakan Oscar gitu. Masih banyak banget sebenarnya yang aku akan bahas dari Oscar 2023, tapi sampai sini dulu video tentang Pierre Derodoro Pinocchio. Bye guys.